Betapa yakinnya kami memasuki tahun ini. Betapa percayanya kami memasuki tahun ini, bahwa Tuhan menyertai kami. Kami telah melihat banyak keajaiban-Mu di tahun 2025. Banyak pintu yang Tuhan sudah buka. Banyak kebaikan yang kami sudah alami. Sekarang kami siap untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami percaya banyak pertolongan Tuhan, banyak keajaiban, bahkan banyak kebangkitan yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk jam-jam pertama di tahun ini. Dan seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami mau cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Karena itu hari ini kami bersama berkumpul di tempat ini. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Karena kami taruh Tuhan di tempat yang pertama. Dan kami tahu saat kami taruh Tuhan di tempat yang pertama, maka di situ Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Dia pasti akan menambahkan banyak hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang Tuhan sudah kirim di tempat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh indah yang kami sudah rasakan dari awal ibadah sampai dengan sekarang. Roh Kudus, kerjakan apa yang Kau inginkan lewat ibadah ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Dan doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan ini disampaikan, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Selamat hari Natal. Semuanya kasih salam kanan kiri. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, yang datang sama keluarga, yang datang sama sahabat, ayo peluk kanan kirinya, katakan Happy New Year, selamat tahun baru. Dan jangan lupa juga bilang I love you so much. Gak apa-apa, kenapa kok aneh? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom saya yang pertama, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Ayo kasih tahu kanannya Tuhan Yesus baik. Senggol kirinya agak lebih keras dikit, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan percaya Tuhan kita luar biasa, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi dan kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Senang sekali bisa kembali melayani saudara, meskipun tidak dalam keadaan yang terbaik. Suara saya hilang tadi malam Bapak Ibu Saudara. Dan dari tadi malam sampai tadi pagi saya sama istri saya pakai bahasa isyarat Bapak Ibu. Ya karena saya harus khotbah tadi pagi, doa pagi, lalu ini hari apa ya? Habis besok pagi ada doa pagi, hari Minggu 6 kali, hari Senin minggu depan doa pagi terus. Jadi sama ChatGPT saya nggak boleh nyanyi Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya tanya gimana nih suara saya, habis dia bilang kamu jangan nyanyi sama sekali. Ya jadi makanya tadi waktu nyanyi saya suruh WL aja yang nyanyi. Karena habis ini juga kita akan membaptis kurang lebih 120 orang. Ada tepuk tangan yang paling luar biasa. Wow. Dan senang sekali bisa bersama dengan saudara. Gimana kabar saudara semuanya? Tadi malam tidur jam berapa? Wih, haleluya. Tapi saya sangat mengapresiasi. Tidur jam 2, jam 3, semuanya tetap datang cari Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mau dimaafkan kalau saya nggak teriak-teriak di ibadah ini. Seperti biasa saya akan agak lebih santai dikit untuk menghemat suara saya. Tapi saya percaya semangat kita semuanya tetap sama. Boleh katakan amin? Setiap tahun Tuhan memberikan kata untuk gereja ini.
Dari tahun demi tahun sejak saya mengembalakan tahun 2020, Tuhan selalu memberikan kata dan setiap tahun selalu dilakukan oleh Tuhan. Saya masih ingat salah satunya yang benar-benar luar biasa yang kita rasakan adalah Jireh. Ulangin sama-sama apa saudara? Jireh. Apa arti Jireh? Tuhan yang menyediakan. Nah, kita lihat di gereja kita bahwa Tuhan banyak menyediakan hal-hal yang ajaib. Salah satunya adalah kesaksian tentang bagaimana kita mendapatkan speaker ini. Dan bagaimana Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, di tahun berikutnya Tuhan kasih kata yaitu all things, ini tahun lalu. Tuhan membuat banyak yang baru tahun lalu. Dari fisik maupun rohani. Bagi banyak dari saudara yang tidak tahu, di gereja kita bertumbuh bukan hanya secara jumlah jemaat yang datang hari Minggu. Tapi Tuhan kasih satu hal yang baru namanya GSJS Cell. Dan sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 1.000 orang sudah tertanam di GSJS Cell. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Dan doa saya tahun ini saudara juga bisa tertanam di situ. Supaya saudara juga bisa bertumbuh secara iman. Tuhan kasih bagi saudara yang gak ikut ibadah Natal, Tuhan kasih kita kabar baik 31 Oktober kemarin. Bahwa GSJS mulai dengan tahun ini akan mulai membangun rumah yang baru. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Ada yang bingung, Pastor di mana? Di Pakuwon Mall. Namanya gak berubah, tetap GSJS Pakuwon Mall ya. Gak berubah nama. Ya, tempatnya di mana saya gak boleh cerita, saya gak boleh ngomong. Tapi yang pasti hallnya nanti itu 3 kali lipatnya tempat ini. Wow. Jadi nanti nggak perlu lagi ngantri-ngantri kayak gitu, nggak perlu lagi jemaat duduk di luar. Saya juga menyapa jemaat yang di luar. Kita kasih semangat buat mereka yang ada di luar. Shalom semuanya. Dan yang paling luar biasa adalah sekolah minggunya. Kalau sekarang sekolah minggunya kita itu berdesak-desakan karena memang tempatnya nggak cukup. Dan saya mengapresiasi saudara bawa anak dan saudara bawa mereka ke sekolah minggu. Tapi nanti di tempat baru, tempat sekolah minggunya, ini kalau Tuhan menghendaki ya. Ini saya ngomong dulu kalau Tuhan menghendaki. Nanti hallnya dan tempat space untuk sekolah minggu akan sebesar 1 lantai ini. Oh gak ada yang tepuk tangannya lebih meriah. Come on, saya udah semangat. Dan benar Tuhan gak kasih kita SCC, tapi Tuhan kasih kita yang baru, kasih tahu kanan kiri Tuhan menggenapi janjinya. Nah tahun ini lalu apa yang Tuhan kasih? Saya banyak doa sama Tuhan dari pertengahan tahun lalu. Tuhan mau bicara apa? Apa yang Tuhan ingin lakukan? Karena setiap tahun Tuhan kasih dan terjadi. Nah saya mau kita buka sama-sama Habakuk 3 ayat yang kedua. Dan saya rindu saudara semuanya bisa mengimani, saudara bisa dengan semangat percaya kalimat profetik yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan setiap saudara. Mari kita buka Habakuk 3 ayat yang kedua. Bantu saya baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Baca sama-sama lebih keras. Bantu saya 1, 2, 3. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu. Dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan apa Bapak Ibu? Nah kata yang Tuhan berikan kepada saya untuk tahun 2026 ada di tengah-tengah ayat ini. Dikatakan Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Baca bersama-sama dengan suara keras kalimat berikutnya, kata berikutnya. 1, 2, 3 apa saudara? Kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3 apa saudara? Hidupkanlah. Dalam bahasa Inggris, kata hidupkanlah memakai kata revival. Ulangin sama-sama apa Bapak Ibu Saudara? Kata yang Tuhan kasih untuk gereja ini di tahun 2026 adalah the year of revival, tahun kebangkitan. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kasih tahu kanan kiri tahun kebangkitan.
Saya nubuatkan atas kehidupan setiap saudara. Ada hal-hal yang sudah mati selama ini, Tuhan akan bangkitkan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya jangan cuma satu orang, tepuk tangan yang semangat kalau mau ngalamin. Rumah tangga yang sudah mau mati, Tuhan akan bangkitkan tahun ini. Ekonomimu yang sudah hancur, ekonomimu yang sudah kelihatannya tidak ada jalan keluar, Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan bangkitkan talenta-talenta baru, Tuhan akan bangkitkan hikmat-hikmat yang baru dalam hidup saudara. Saya percaya tahun ini sepanjang 12 bulan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang selama ini mungkin sudah mati, mungkin harapanmu yang sudah mati. Mungkin doamu yang kau sudah buang, mimpimu yang sudah engkau buang dan berkata, udah gak usah berharap lagi. Saya mau katakan sama saudara seperti yang saya katakan tadi malam, bahwa tahun ini Tuhan akan nyatakan dan menggenapi, Dia akan bangkitkan semua yang mati dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Sebab itu hari ini di khotbah saya yang pertama hari ini, saya berikan judul khotbahnya yaitu Revival is here. Kebangkitan telah tiba. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa saudara? Kebangkitan. Kebangkitan rohani itu yang kita utamakan tahun ini. Bukan hanya dalam hal jasmani yang kita terima kebangkitan, tapi yang utama adalah rohani kita. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani bukan di satu KKR. Kebangkitan rohani bukan di dalam satu ibadah yang hype. Tapi kebangkitan rohani terjadi ketika kita kembali banyak berdoa sama Tuhan. Kita kembali lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita kembali kepada hidup yang menyenangkan Tuhan. Boleh katakan amin? Dan kenapa judulnya, tampilin lagi judulnya, yaitu Revival is here. Karena saya percaya revival bukan besok, bukan bulan depan, oh nanti tanggal 15, enggak. Tapi revival sudah tiba hari ini. Karena Tuhan yang memulainya. Revival selalu dimulai dari Tuhan. Revival bukan dimulai dari kita. Ada yang bilang, Pastor, kita ini adalah pencetus revival. No. Revival datangnya dari Tuhan. Ulangin sama-sama, revival datangnya dari siapa? Tapi revival akan terlaksana saat Tuhan memulai dan kita meresponi. Doa saya tahun 2026 kita semuanya meresponi revival yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kelewatan gelombang ini. Jangan sampai ada yang ngalamin, ada yang tidak. Doa saya, semua jemaat GCS mengalaminya tahun ini. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling... Ya. Nah, kembali kepada Habakuk. Habakuk 3 ayat yang kedua. Di sini kita melihat Habakuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, revive us again. Tuhan bangkitkan, hidupkanlah kembali. Kenapa? Karena dia rindu itu terjadi di Israel. Habakuk adalah nabi yang rindu supaya di Israel, di antara bangsa pilihan Tuhan di Yehuda, terjadi lagi sebuah kebangkitan. Karena selama ini yang terjadi adalah kematian. Karena bangsa yang sebelumnya memuji Tuhan, mengikut Tuhan, yang cinta akan Tuhan, tiba-tiba karena keadaan zaman sudah ngalamin yang namanya mati rohani. Ulangin, mati apa? Pada saat itu keadaan Israel sangat mengenaskan. Kekerasan terjadi di mana-mana. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Kerusakan moral terjadi di mana-mana. Bukan hanya itu, ibadahnya jalan. Tapi suam ibadahnya. Gak ada semangat lagi. Gak ada gairah lagi cari Tuhan. Ibadah hanya jadi rutin. Dan bukankah itu yang kita lihat di zaman sekarang? Bukankah apa yang dilihat Habakuk sama dengan apa yang kita lihat di zaman ini? Kerusakan moral udah terjadi di mana-mana. Orang melakukan dosa dijadikan konten. Orang yang melakukan dosa dijadiin bahan untuk dia pidato, dia bangga dengan dosanya. Itu kan kerusakan moral. Laki suka sama laki udah hal biasa sekarang. Yang homo lihat saya. Jangan bangga kalau engkau tiba-tiba, oh iya Pak, saya memang dilahirkan. No. Tuhan gak pernah ciptakan laki suka sama laki. No. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. I always say that. Tapi sekarang
Kalau orang bisa ngaku dia LGBT, orang itu bangga loh. Kita lihat itu di Amerika, mulai terjadi di Indonesia. Bilangnya tentang hak. Udah rusak moral kita. Kekerasan terjadi di mana-mana. Suami istri KDRT udah hal biasa hari-hari ini. Kita lihat konten di Instagram, semua jangankan orang biasa. Ada orang yang merupakan tokoh, dia pun bisa KDRT. Zamannya sama, ibadah di mana-mana ada, gereja tambah banyak. Tapi gak ada rohnya, gak ada semangatnya. Semua cuma rutinitas, ya yang penting aku ke gereja. Sama. Karena itu saya rindu seperti Habakuk doa sama Tuhan. Doa saya dari akhir tahun kemarin. Revival terjadi di gereja ini. Dimulai dari kota ini. Dimulai dari bangsa ini. Yang percaya boleh katakan amin. Dimulai dari saudara. Kasih tahu kanan kiri. Dimulai sama kamu. Pada saat itu Israel udah hancur moralnya. Mereka tetap gak takut loh sama Tuhan. Dan yang terjadi adalah ada satu bangsa besar namanya Babel. Babylon. Lagi ngancem nih. Ayo. Kita mau hancurin. Habakuk sadar gini. Kalau gak bangkit, hancur bangsa ini. Dia sadar kalau Israel nih gak kembali sama Tuhan. Rohaninya gak bangkit lagi. Yang terjadi, bangsa ini akan punah dan hancur. Begitu juga dengan kita hari ini. Kalau kita gak bangkit tahun ini. Kalau kita gak bangkit di zaman ini. Anak-anak muda, kalau kau gak bangkit di antara generasimu. Yang terjadi adalah kau akan terbawa, dilemahkan, dihancurkan sama zaman ini. Karena hari-hari ini yang kita hadapi bukan Babel. Yang kita hadapi adalah iblis yang menggunakan segala cara untuk menghancurkan manusia. Doa saya hari ini kita gak kalah sama iblis, Pak Bu. Jangan sampai kita kehilangan semangat itu dan kehidupan itu di dalam Tuhan. Ayo kita makin hari kita mau makin cari Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Makin hari kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngalamin kebangkitan itu. Kalau selama ini saudara udah kehilangan api saudara mencari Tuhan. Hari ini doa saya engkau akan mengalaminya kembali. Engkau akan semangat buat Tuhan. Engkau akan cari Tuhan. Engkau haus akan Tuhan. Dan hari ini engkau akan mengalaminya. Sebab itu tahun ini saya akan banyak bahas tentang revival. Sama-sama katakan revival. Revival bukan hanya satu cerita yang kita baca di tahun 1940, 1950, 1960-an. No. Terjadi tahun 2026 di GSJS. Tetapi gini Bapak Ibu. Kebangkitan besar, kebangkitan korporat, kebangkitan satu gereja dan satu kota. Selalu dimulai dulu dari kebangkitan pribadi. Ulangin apa Sebelum Tuhan mengubahkan satu hal yang besar, dimulai dulu dengan hal yang sebelum Tuhan membangkitkan satu bangsa, dibangkitkan dulu satu orang. Satu hati, satu keluarga, satu iman, baru satu bangsa. Nah kalau kita mau lihat tahun ini di gereja kita ada revival. Nah yang di dalamnya nih, semua jemaat nih. Termasuk pendetanya nih. Termasuk semua pelayan Tuhannya nih. Kita harus ngalamin dulu kebangkitan pribadi. Yang percaya boleh katakan amin. Nah sebab itu tahun ini kita akan bikin banyak tema. Saya kan sekarang dan seterusnya saya akan banyak membuat seri khotbah. Nah saya akan buat tahun ini terbagi menjadi seri khotbah. Saudara bisa ikuti. Dan banyak tentang kebangkitan. 3 bulan pertama ini Januari, Februari dan Maret saya akan bahas tentang kebangkitan. Dan hari ini gak semuanya. Karena saya tahu saudara udah banyak rencana habis ini. Tapi kita mau bahas selama 3 bulan ini apa yang kita mau alami di dalam kehidupan kita. Dengan iman, terima itu dan kita pasti mengalaminya. Nah hari ini kita mulai dulu. Kalau Habakuk menyuarakan tentang kebangkitan yang dia rindukan. Nah sepasang suami istri yang dibahas juga tadi malam mengalami kebangkitan secara pribadi. Yang akhirnya membangkitkan satu bangsa. Nah, tadi malam, berapa banyak tadi malam yang datang angkat tangan? Oke, gak sampai setengah. Oke, berarti saudara nanti lihat online lagi ya. Saudara dengar korbannya tadi malam. Hari ini kita kembali membahas tentang Abraham dan Sarah. Bagaimana Tuhan memulai satu kebangkitan besar. Dimulai dengan mereka secara pribadi. Hari ini saya tutup khotbah saya, kita mau lihat
dari Abraham dan Sarah. Bagaimana Tuhan membangkitkan apa yang sudah mati dalam hidup mereka dan apa yang perlu dibangkitkan. Yang pertama, mari kita baca sama-sama. Kita tutup dengan ini hari ini. Sekali lagi sebelum kita lanjut, berapa banyak ingin mengalami kebangkitan dalam hidupnya pribadi? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya rindukan kebangkitan di suara saya. Amin. Ayo kita buka Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kita mau lihat dari Abraham dan Sarah. Kita mau lihat apa yang dibangkitin sebelum Tuhan membangkitkan satu bangsa yang besar. Kejadian 15 ayat 6, bantu saya Bapak Ibu Saudara baca 1, 2, 3. Ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka apa Bapak Ibu? Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Nah, itu dia. Kan kebangkitannya terjadinya pada saat Kejadian 22 ke atas. Ada Ishak, ada Yakub, jadi bangsa. Tadi malam kita udah belajar jadi kita. Tapi sebelum itu terjadi semua, ada prosesnya. Ulangin sama-sama proses. Kebangkitan, saya mulai dengan ini ya. Kebangkitan tidak terjadi dalam satu malam. Gak bisa kita pulang ibadah ini terus langsung wah berubah total, enggak. Tapi kebangkitan harus lewati proses bersama dengan Tuhan. Karena itu sepanjang tahun kebangkitan ini. Jadi ikuti saya dalam pengajaran ini. Kita sampai akhir tahun kita dalam proses sama-sama. Dan ini proses seumur hidup kita untuk ngalamin kebangkitan. Nah, prosesnya Abraham juga dimulai dengan ini. Kejadian 15 ayat 6, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebangkitan itu selalu dimulai ketika Tuhan berbicara dan kita meresponi dengan iman. Nah itu dia. Itu yang harus kita pegang dulu. Kebangkitan itu yang mencetus adalah Tuhan yang inisiatif. Tuhan berfirman, kita meresponi dengan apa Bapak Ibu? Iman. Iman yang bangkit adalah langkah awal akan kebangkitan yang besar. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya ingin melihat kebangkitan, yang mau lihat kebangkitan boleh katakan amin. Selalu dimulai dengan iman. Tepuk dada saudara katakan iman. Iman. Karena tanpa iman gak bisa. Kalau kita mulai tahun 2026 tanpa iman, maka kita seperti membangun tahun 2026 ini tanpa dasar apapun. Karena iman adalah dasar. Jadi kalau kita gak mulainya pakai iman, kita itu kayak bangun rumah gak ada fondasinya. Nah hari-hari ini, imannya banyak orang itu ada. Saya lihat di sini wajah-wajahnya semua orang beriman. Puji Tuhan. Tapi imannya ada, belum tentu hidup. Saya catat gini. Banyak orang itu imannya tidak mati. Tapi hampir mati. Ulangin sama-sama, tidak mati tapi hampir apa? Dan ini yang terlebih dahulu harus dibangkitkan. Banyak orang Kristen itu menyebut dirinya beriman. Tapi their faith is dying. Sama seperti Abraham. Kejadian 15 ayat 2 sampai 3. Coba tampilin. Kejadian 15 ayat 2 sampai 3. Abraham menjawab. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal. Udah bicara tentang mati loh. Belum mati tapi hampir apa? Dengan tidak punya anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Bukan salahnya Eliezer. Saya punya staff namanya Eliezer. Dia tersinggung kemarin. Pastor kok nyebut nama saya terus? No, gak salah Eliezer. Tapi dia lagi bilang aku mati yang mewarisi nanti Eliezer. Justru Eliezer semestinya seneng. Nah ayat 3. Lagi kata Abraham diulangin terus. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Diulang lagi artinya dia kesel sama itu. Lihat, dia sih percaya. Punya iman. Abraham disebut bapak orang, tapi imannya di sini nggak mati, tapi sekali lagi hampir apa? Nah, karena itu hari ini mungkin itulah keadaanmu kalau datang ibadah ini. Kau punya iman tapi imannya hampir mati. Nah,
Karena itu yang pertama yang harus dibangkitkan. Kalau mau ngalamin kebangkitan. Yaitu catat yang pertama hari ini respon kita. Mulai tahun. Kita membangkitkan iman kita yang hampir mati itu. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Membangkitkan iman yang hampir apa? Jadi Bapak Ibu kalau hari ini ada dari saudara yang merasakan hal ini. Kau merasakan bahwa imanmu sedang krisis nih. Mati tidak, hidup juga tidak. 1 Januari 2026 adalah hari kita kembalikan iman itu menjadi hidup kembali. Yang percaya boleh katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yuk. Tuhan datang sama Abraham berulang kali. Time after, kalau kita baca kisahnya Abraham, pernah gak sih kita ngulangin lagi kisahnya Abraham? Atau terakhir kita baca sekolah minggu waktu itu. Berulang kali. Imannya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Coba lihat. Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dia sarkastik di sini. Dia bilang, come on. Aku udah 100 tahun, mana mungkin aku bisa punya anak. Di sini ada yang umur 100 tahun? Paling tua di sini umur berapa sih? Gak ada yang ngaku, semua 17 ya. Mohon maaf. Oma umur berapa? Gak dengar Oma? 81. Ih kasih tepuk tangan umur 81. Ibadah. Tanggal 1 Januari. Saya mau tanya. Oma kalau hari ini saya bilang Oma akan hamil. Oma percaya? Ya. Oma cuma bisa tertawa. Dia cuma lihat saya. Ini Michael Gunawan mabuk gimana? Ya. Nah mungkin. Ini 100. Satunya 99 tahun lebih tua dari Oma. Oma siapa Oma? Jangan bilang Sarah. Kalau Sarah luar biasa nih khotbahnya. Siapa namanya? Oh Ani. Oh ya udah. Saya mau katakan sama saudara. Seperti itulah tertawanya tadi Oma. Dan tertawa saudara. Itu yang dialamin sama Abraham. 100 tahun. Wis. Kalau Abraham orang Jawa wis gak usah. Gak perlu. Lagi Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Lihat, dari zaman dulu aja wanita sudah kepo ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, sama seperti Tante Ani tadi. Katanya akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat 13. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Lihat. Ayat 15, ayat 17, ayat 18. Saya bisa kasih saudara ayat-ayat yang lain, tapi khotbahnya gak selesai-selesai. Tapi berulang kali imannya ini krisis. Ini bapak orang beriman loh. Krisis. Karena itu Tuhan perlu berkali-kali kasih tahu. Kamu akan punya anak. Krisis lagi, tertawa lagi. Nggak, kamu akan punya anak. Diulangin terus. Kenapa? Karena musuh juga mencoba mencuri firman berulang kali. Kenapa Tuhan nyampeinnya berkali-kali? Kenapa diulang-ulang firman itu? Karena musuh juga mencoba mencurinya berulang-ulang. Kenapa di Alkitab ada kitab namanya ulah? Karena kebohongan iblis juga seringkali Markus 4 ayat 15 gak usah dibaca. Setiap kali firman itu tertabur, apa yang terjadi? Iblis langsung saat itu juga dia berusaha untuk mengambil. Karena itu gak usah heran. Setiap kali dengar firman pasti ada aja. Pasti ada aja keinginan untuk gak dengar. Mulai khotbah langsung kebelet pipis. Pasti percaya sama saya. Tiba-tiba selesai. Shalom, Tuhan Yesus baik, amin. Kok gak enak perutnya? Selalu gitu.
Tiba-tiba biasanya gak ada masuk WA. Tiba-tiba di tengah khotbah, kenapa WA yang paling seru justru waktu khotbah? Tahu gak ya ada berita-berita selalu muncul dalam waktu khotbah. Coba nanti perhatikan mulai minggu besok. Tengah khotbah itu bisa rame WA grup kita. Kenapa? Karena iblis menggunakan segala cara supaya membuat saudara gak dengar firman. Supaya yang saudara dengar terus kebohongannya iblis. Karena itu kenapa khotbah kadang-kadang harus diulang. Pastor, saya pernah dengar ini, kenapa harus diulang? Karena iblis kebohongannya setiap hari juga diulang. Tahun ini percayalah dengan saya, iblis mencoba semua cara supaya saudara gak banyak dengar firman. Dia akan buat saudara lebih sibuk tahun ini. Dia akan membuat saudara lebih banyak acara tahun ini. Dia akan selalu memberikan dalam hati. Nanti aja dengar khotbahnya. Udah kamu gak sempat ibadah. Udah nanti aja dengerin. Pasti nanti ujungnya enggak. Karena itu tahun ini jangan kita tertipu sama iblis. Kasih tahu kanan kiri. Jangan dibodohin sama iblis. Tahun ini kalau engkau gak mau imanmu mati. Dengarkan dan renungkan firman Tuhan. Boleh katakan amin? Ya mau kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Kalau mau imanmu bangkit, yang mau imannya bangkit katakan amin. Kau harus mengulang dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sampai dengan hari ini selalu saya khotbah setiap hari. Saya setiap hari menyampaikan isi hati Tuhan. Karena saya mau menjadi wadah di mana jemaat, ayo dengar khotbah, dengar firman. Karena itu yang bangkitin. Karena kita udah cukup gak sih ngadepin kenyataan yang ada. Kalau gak diimbangi dengan firman, kau pasti gak kuat. Pak Bu, saya itu sebenarnya gak ada untungnya setiap hari khotbah Pak Bu. Saya sepanjang tahun 2025, setiap bulan pasti saya ada habis suaranya. Pasti tenggorokan saya itu sakit banget. Tapi kenapa saya berkhotbah, saya mau melakukan itu? Karena saya mau jemaat Tuhan setiap hari isi dengan firman. Kenapa? Karena saat diisi dengan firman ada kebangkitan dalam iman kita. Dan kita percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia percaya, boleh katakan amin. Karena kehidupan selalu memberikan kita alasan untuk gak percaya. Karena itu firman Tuhan harus disampaikan. Firman Tuhan harus sampai kepada setiap orang. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pengharapan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, kamu butuh iman. Iman tidak membuat proses lebih singkat. Tapi iman membuat kita bisa bertahan di tengah proses yang terjadi. Hari ini saat engkau punya iman bukan berarti pergumulanmu selesai hari ini. Masalah akan tetap ada. Tapi iman berarti di tengah persoalan, persoalan tidak akan menghancurkan hidup kita. Revival terjadi bukan saat masalah semuanya hilang dan disingkirkan. Enggak. Tapi kapan revival di iman kita, the revival of our faith will happen. Itu hanya terjadi saat firman Tuhan menjadi suara yang paling keras di hidup kita. Kalau hari ini saya tanya kepada saudara, siapa yang berbicara paling keras di hidupmu? Pikiran negatifmu? Kebohongan iblis atau firman? Tahun ini, kalau ada resolusi yang kau buat, kalau hari ini ada satu New Year's resolution that you make, tahun ini engkau bertekad, tahun ini saya mau banyak dengar firman, saya mau banyak baca firman, dan saya percaya imanmu gak mati, tapi imanmu akan bangkit. Ya percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling best. Itu yang pertama, membangkitkan iman yang hampir apa Bapak Ibu? Sekarang yang kedua, Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Saya tadi bilang saya gak akan teriak-teriak, tapi tiba-tiba teriak-teriak lagi saudara ya. Memang udah kebiasaan. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Yang mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Baca sama-sama 1, 2, 3 dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saya juga heran Abram kok gak nolak ya. Kok gak bilang jangan. Kok langsung aku mendengarkan perkataanmu hari ini. Lanjut 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya. Orang Mesir itu yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung maka ia memandang rendah siapa Bapak Ibu? Pandang rendah sama Hagar. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu.
Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Dia yang nyuruh, dia yang marah. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu ini dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Coba lihat di sini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Ini namanya adalah kerusakan di dalam keluarganya. Kejadian 16 adalah saat di mana keluarganya Abraham ini dipecah, dirusak. Imannya hampir mati. Keluarganya, hubungannya dalam bahaya. Itu loh kelicikannya iblis. Saya catat kalau iblis gak bisa nyerang imanmu, dia akan menyerang keluarga dan hubungan. Kalau imanmu tetap kuat nih, kau kuat menghadapi badai, menghadapi apapun aku akan kuat. Dia akan nyerang keluargamu. Karena itu gak usah heran, ada orang yang imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, keluarganya berantakan. Ya gak sih? Kita lihat itu terjadi over and over again. Dibangkitin imannya Abraham, keluarganya dirusak. Karena itu Tuhan mau membangkitkan selain imanmu yang hampir mati. Tahun ini Tuhan mau terlebih dahulu membangkitkan hubungan yang rusak. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Membangkitkan apa? Revival bukan cuma terjadi di gereja dan iman. Revival bukan terjadi saat saudara rajin ibadah lagi hari ini. Itu ya. Tapi revival juga harus terjadi di rumah. Kasih tahu kanan kiri, di rumah. Jadi revival terjadi harus di 2 tempat. Dan menurut saya itu lebih penting di rumah. Michael Gunawan harus membawa revival bukan di GSJS dulu. Tapi di rumah Pastor Michael dulu. Karena percuma saya khotbahnya bagus, tapi saya gak bisa jadi suami yang baik untuk Pastor Selin. Saya gak bisa jadi papa yang baik untuk Tiffany Abby Gunawan. Percuma. Saya gak bisa jadi anak yang baik untuk Pastor Samuel dan Pastor Lani. Karena this has to happen. Nah, lihat apa yang terjadi. Abraham dirusak keluarganya. Tiba-tiba muncul ide Sarai. Kamu punya anak sama pembantu aja. Loh, coba pikiran apa itu? Nah gini. Kalau hari ini kita ingin mengalami revival, masih ingin mengalami revival, amin Bapak Ibu. Coba selain periksa iman, coba periksa pernikahan sama keluarga kita. Periksa keluarga hubungan orang tua dengan anak. Karena mohon maaf ya, salah satu penghalang terbesar akan kebangkitan rohani terjadi saat rumah kita ini rusak. Tapi kita pura-pura gak ada apa-apa. Oh itu jagoannya orang Kristen. Di gereja, di gereja keren banget keluarganya. Bersama keluargaku melayani itu. Aduh, top. Di gereja gandengan tangan. Aduh. Tadi malam, you are always on time. Tapi tadi pagi, jam piro iki matamu lihatan. Tadi malam always on time, sekarang suruh lihat waktu juga sih. Boleh nggak Pak Bu? Kita tuh jangan cuma bagusnya itu di depan orang. Semua diem kalau kayak gini nggak apa-apa. Boleh nggak kita tuh jangan cuma di depannya hamba Tuhan, apalagi di depannya pendeta. Saya tuh gak pernah ketemu, kalau di gereja, saya gak pernah ketemu keluarga gak harmonis. Di gereja semuanya gandengan tangan di depan saya. Shalom Pastor, Happy New Year, Merry Christmas. Semuanya harmonis. Orang tua dengar, ini Pak anak saya yang paling besar, ini lulusan ini. Wah top. Tapi begitu masuk ruang konseling, tunjuk-tunjukkan, Pak, are iki Pak. Loh, saya bingung, kok bisa ya? Kalau di luar, di lobi, di mall, bisa bagus. Tapi begitu masuk ruangannya tertutup, keluar semua tuh. Retak, pura-pura. Kasih tahu kanan kiri, jangan pura-pura. Tahun ini milikilah satu tekad.
kita berhenti pura-pura. Yang amin cuma istri saya. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan berhenti pura-pura. Dipulihkan dulu keluarganya. Amin Bapak Ibu. Apa gunanya uang saudara banyak tapi suami istri gak bicara? Bicaranya cuma tentang logistik. Tahu logistik? Tentang, ini sudah selesai. Ini aman, sudah. Selalu kata aman, sudah aman. Kayak polisi, aman ya. Jadi rumah itu seperti Polres gitu saudara. Aman, semua sudah beres, izin. Nah kan gitu. Itu bukan suami istri. Apa gunanya uangmu banyak terus gak ngobrol? Gak lagi ngobrol kesukaannya, kamu gimana perasaanmu hari ini. Cuma ngomong, anak semua udah beres. Itu kan bukan pernikahan. Itu manajemen. Karena itu kita buat namanya marriage getaway. Nah sekalian promosi. Lu enggak, sorry ya, saya buat acara ini gak untung. Jadi jangan pikir, wah Pastor Michael, kita bikin acara gak untung ini. Rugi banyak. Tapi gak apa-apa karena saya rindu di dalam rumah tangga. Itu ada pemulihan yang terjadi. Boleh gak katakan amin? Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Apa gunanya rumahnya besar tapi pulang papa kembali ke kamar sendiri. Anak kembali ke kamar sendiri. Main HP. Besok pagi di meja makan semua megang HP. Ngobrol terus berangkat. Ya pergi ya. Udah ya. Sampai ketemu nanti malam ya. Malam. What for? Apa gunanya meja makan? Saya pernah datang ke rumahnya orang, pastor tahu nggak? Ini meja makan pakai kayu jati, harganya miliar. Buat apa meja makannya kayu jati? Tapi di meja makan nggak pernah ada yang makan di situ. Makannya di kamar masing-masing. Kenapa? Males bertengkar di meja makan. Aduh Pak, daripada saya makan di meja makan, daripada ribut Pak, mendingan saya makan di kamar aja. Loh, buat apa? Itu adalah strateginya iblis. Pelayanannya keren. Rohaninya keren, di depan teman keren, di sosial media keren, tapi di dalamnya retak. Doa saya hari ini itu gak terjadi buat jemaat GCS. Doa saya tahun ini rumah tangga semua dipulihkan. Yang rusak kembali dipulihkan. Yang percaya boleh katakan amin. Kejadian 20 ayat 1 sampai 2. Lebih parah lagi. 16 retak. Kejadian 20. Lalu Abraham berangkat ke situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Istrinya dibilang apa Bapak Ibu? Ada gak di sini suami istri yang sering ngomong kayak gini? Pak, saya sama istri saya sudah kayak saudara. Aku itu kayak dulur Pak, BDE Pak. Ini lihat ada di Alkitab, makanya di Alkitab itu ada. Lihat. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ini udah khotbah seminar pernikahan sendiri ini. Kalau rumah tanggamu suami istri itu kayak saudara, udah gak ada rasa apa-apa. Jangan kaget, nanti tiba-tiba ada orang ketiga namanya Abimelek. Mohon maaf kalau yang namanya Abimelek. Halo? Abraham sampai bilang, udah ambil aja istriku. Loh, gimana sih? Kenapa? Karena sudah saking tawarnya hubungannya. Saking rusaknya, hancur. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pulihkan keluarganya. Kejadian 20 ayat 7 sampai 14. Tampilin. Kejadian 20 ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Lihat. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab ia seorang apa Bapak Ibu? Loh kok gak ada yang berani ngomong? Iya seorang apa? Pak, ingat istrimu adalah nabi. Dan istri punya kuasa untuk bernubuat. Yang tertawa cuma satu bapak di tengah. Pak hati-hati Pak. Yang akan berdoa maka engkau akan tetap hidup. Kalau istri udah saking jengkelnya lalu doanya bukan hidup tapi yang satunya kau berbahaya Pak. Lihat ini. Ayat 14. Ambilin 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Memberikan semuanya itu kepada Abraham. Baca sama-sama dengan suara keras bagian terakhir. 1, 2, 3. Sarah, istri Abraham juga dikembalikan apa? Wow. Dibalikin, keluarganya dipulihkan sama Tuhan. Apa yang terjadi?
Kejadian 21 ayat 1. Kita tuh kalau baca yang kita kalau baca itu harus linear, harus kronologis, harus tahu semuanya. Baca ayat 1 Kejadian 21. Dengar keras 1 2 3. Tuhan apa saudara? Memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang apa? Dipulihkan keluarganya dulu, hubungannya dulu, mujizat terjadi. Kau mau lihat mujizat terjadi Pak Bu? Pulihkan dulu keluargamu. Bangkitkan hubungan yang rusak. Mujizat pasti terjadi tahun 2026. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tuhan hari ini mau bilang Tuhan mau pulihkan keluarga. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi hanya ada keluarga yang mau disempurnakan. Hari ini kesempatan dimulai di awal tahun. Responi sama Tuhan, Tuhan aku mau. Yang mau sama-sama tepuk dadanya katakan Tuhan aku mau. Jangan cuma sibuk ngurus iman, tapi gak memperhatikan keluarga. Iman diurus, keluarga juga diurus. Ada amin Bapak Ibu? Salah satu tanda iman yang sehat adalah ketika kita mau lihat pemulihan dalam keluarga kita. Ada sesuatu yang salah dengan imanmu saat engkau gak ada masalah saat keluargamu berantakan. Saya bukan menghakimi keluarga yang berantakan, tapi saya memberikan pengharapan buat keluarga yang sedang rusak hari ini. Bahwa masih ada pengharapan. Bahwa kalau engkau mau, Tuhan sanggup pulihkan. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jadi sepanjang Januari, saya akan khotbah tentang membangkitkan iman. Minggu besok, jangan sampai gak hadir, 6 kali saya khotbah. Mohon doakan suaranya. 6 kali saya akan khotbah tentang membangkitkan iman. Sepanjang Januari, pembicara tamu pun akan bicara tentang iman. Februari saya akan bicara tentang hubungan. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan keluarga lewat Kristus, lewat Injil. Dan nanti Februari ada marriage getaway. Itu puncaknya. Kalau nggak ikut, itu rugi besar. Nah yang ketiga, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Jadi yang 22, 1 sampai 2. Habis ini kan kita mau makan ya. Jadi bacanya agak keras supaya bakar kalori sedikit ya. Ayo 1, 2, 3. Setelah itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2 lebih keras firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni apa? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan. Tadi malam saya udah bahas tentang ini, tapi ada sisi lain yang saya mau bahas. Waktu Ishak lahir bagi Abraham, saya tuh bisa kurang lebih tahu perasaannya. Mungkin gak sedalam Abraham karena saya belum umur 100 tahun. Tapi saya kan nunggu lama punya anak. Terus punya anak itu seneng banget. Saya itu, you don't know how happy I am bisa pulang, ketemu Tiffany, ketemu istri, itu the happiest. Dan Tuhan tahu itu. Coba buka Kejadian 22 ayat 2. Kita tuh kalau baca ayat, baca tuh yang teliti. Sampai dikatakan firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, baca sama-sama lanjutannya apa Bapak Ibu Saudara yang. Jadi Tuhan aja sampai bilang, ambilin anak itu, kalau Tuhan Yesus orang Jawa, udah Tuhan orang Jawa, ambilin anakmu yang kamu sayang banget. Kalau sampai Tuhan bilang ini anak yang kamu kasihi, artinya pasti benar. Karena Tuhan bukan melihat rupa, tapi Tuhan lihat apa? Lalu tiba-tiba Tuhan suruh mempersembahkan. Gini. Tuhan itu waktu meminta Ishak, Tuhan itu lagi nguji hatinya. Tuhan lagi nguji yang mana yang lebih dikasihi. Ini bukan ujian pertama ya. Karena ujian pertamanya terletak di kejadian jauh sebelum itu, waktu Abraham disuruh keluar dari Haran. Ingat ceritanya. Abraham lagi senang-senang di Haran,
Sediur Kasdim sama keluarga, dia diberkati. Tiba-tiba Tuhan bilang, Bram, pergi. Loh, dia udah punya keluarga. Dia udah punya teman-teman, punya komunitas, punya uang. Sama Tuhan disuruh pergi. Itu ujian yang pertama. Dan Abraham bilang, aku pergi. Itu nguji. Dia lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi apa yang dia punya. Dia pergi. Lulus. Mengasihi Tuhan. Lewat berapa pasal, berapa puluh tahun diberkati di padang gurun di Kanaan. Ujian kedua datang. Dikasih Ishak, disuruh mempersembahkan apa? Jadi ini bukan ujian pertama, ini udah ujian kedua. Tuhan mau cek. Kasihnya tetap sama atau kasihnya sudah berubah. Itu. Apa yang terjadi? Ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22. Kita bangkit berdiri yuk. Kejadian 22 ayat 12. Terus lompat ayat 15 sampai 18. Ini yang terakhir. Ini yang saya mau bahas nanti di bulan Maret sebelum Paskah. Dikatakan lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Setelah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 15 sampai 18. 3 ayat terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk apa? Kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Apa saudara? Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka apa saudara? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18 yang terakhir. 1, 2, 3. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan. Itulah kebangkitan yang terjadi kita alami hari ini. Tadi malam saya udah bahas. Penggenapannya adalah kita. Karena kita adalah anak-anak Abraham. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tapi ini terjadi saat dia lulus ujian yang kedua. Yaitu Ishak. Tuhan remind again. Diingetin lagi. Ayo. Kasihnya masih sama atau enggak? Yang ketiga. Kalau kita mau ngalamin kebangkitan besar. Yang pertama membangkitkan iman yang hampir apa tadi saudara? Mati. Yang kedua membangkitkan apa? Hubungan yang apa? Yang ketiga membangkitkan kasih mula-mula. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Kasih. Coba renungin. Kita udah kehilangan kasih mula-mula atau enggak? Semangatnya kita dulu waktu pertama kali ikut Tuhan sama sekarang beda enggak? Ayo Pak Bu, dulu waktu pertama kali kita diselamatkan sama sekarang beda enggak kita? Semangatnya kita waktu kita dulu enggak punya apa-apa sama hari ini sama enggak? Atau udah mulai kendor? Saya selalu setiap awal tahun saya selalu cek diri saya. Saya tutup tahun sepanjang 5 tahun ini, saya ada berubah nggak dari tahun ini? Kalau berubah jasmani sih ada, saya tambah kurus. Itu udah pasti dari tahun 2020. Kadang-kadang kalau saya lihat foto saya yang lama, saya kaget-kaget sendiri. Saya tunjukin anak saya foto saya yang lama, anak saya nggak tahu, itu siapa Papa? Dia bilang, Encik dari mana ini? Yang dulu, sekarang kan Opa. Opa kembang Jepun ya maksudnya. Tapi yang apa ada berubah gak semangat kita melayani Tuhan? Saya tuh selalu periksa diri saya loh. Semangatnya berubah gak cara saya khotbah? Atau saya khotbahnya karena sekarang sudah ya puji Tuhan, sudah diberkati di kaca. Apakah saya tambah males gak sama Tuhan? Cara saya mempersiapkan khotbah tetap sama dengan semangat yang sama, kerinduan untuk jemaat diberkati tetap sama gak? Waktu saya doa sama Tuhan tetap sama gak? Karena saya udah diberkati. Jangan-jangan kasihnya udah berubah. Karena kalau engkau diuji dan akhirnya kasihmu udah berubah, ya kebangkitan gak bisa terjadi. Coba kalau misalnya Abraham bilang waktu itu, Tuhan udah cukup ya Tuhan. Aku udah keluar dari Haran, sekarang anak masih diminta lagi. Enggak Tuhan, enough is enough. Misalnya dia bilang gitu.
Tuhan pakai yang lain. Tuhan gak butuh kita. Tuhan gak butuh Michael Gunawan. Tuhan gak butuh GSJS. Tuhan gak butuh gereja manapun. Gak butuh hamba Tuhan manapun. Tuhan hanya cari orang yang mengasihi dia. Mengejar hati Tuhan. Kita harus ingat itu. Karena itu jangan sampai engkau hari ini udah diberkati. Kau udah diangkat Tuhan. Dulu gak punya apa-apa. Sekarang udah diberkati. Punya banyak. Terus kau lupa sama Tuhan. Kau sudah dulu akhir tahun. Kau selalu cari Tuhan. Sekarang. Sorry pastor. Ya saya akhir tahun. Ya ada berkat sedikit. Ya saya mau pergi. Saya diberkat. Apakah sama Tuhan? Oh Natal dulu. Kita nggak pernah kelewatan Natal. Terus kita udah rencana tahun ini. Oh Natal nanti. Oh aku di Swiss. Aku di sini, aku di sini. Akhirnya kita lupa. Kenapa gereja ini, GSJS, kita tetap ngadain Natal 24-25. Bukan menyalahkan orang yang tidak mengadakan 24-25. Tapi kenapa? Karena memang banyak yang izin pergi. Dan saya pun juga semestinya bisa. Tapi saya enggak, no. Sampai kapanpun, saya mau menghabiskan Natal, saya mau melayani Tuhan. Saya mau kembali kepada dulu. Kasih yang mula-mula. Coba renungkan cara engkau menyembah. Nyembahnya udah kayak dulu enggak? Atau sekarang udah mulai jaim? Karena mungkin engkau pakai pakaian yang lebih bagus. Cara engkau berdoa, apakah sudah sama atau enggak dengan dulu? Cara engkau melayani Tuhan, apakah sama enggak seperti engkau pertama kali memegang jabatan itu? Ayo, kita kembali. Kasih kita yang mula-mula. Yang mau boleh katakan amin. Dan yang mau boleh enggak kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling keras. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak yang mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Berapa banyak saudara mau membangkitkan iman saudara yang sudah hampir mati itu. Berapa banyak saudara mau membangkitkan hubungan yang rusak. Datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Kami mau, kami rindu Tuhan. Kami rindu itu terjadi. Makasih Tuhan, kami rindu itu terjadi di gereja kami. Kami rindu itu terjadi dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak
berdoa buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap keluarga yang rindu mengalami kebangkitan, yang rindu tahun ini mengalami kebangkitan dari Tuhan. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saudara. I pray for every single person lifting their hands. Hamba-Mu berdoa bagi setiap tangan-tangannya diangkat, setiap hati yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa hari ini, biar Engkau yang melihat kerinduan mereka dan Engkau yang melakukannya untuk mereka di tahun 2026 ini. Banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang kami tidak tahu, bahkan ada banyak hal yang kami tidak akan duga akan terjadi tahun ini. Tapi asal kami punya iman, kami percaya, kami punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu bernubuat atas setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, di dalam ruangan ini, di luar ruangan ini, di rumah, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan kembalikan mereka kepada kasih yang mula-mula. Mereka akan dikembalikan di hubungan keluarga yang dipulihkan Tuhan. Ekonomi mereka yang mungkin sudah mati, mereka akan lihat sebuah harapan yang baru di tahun ini. Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan bangkitkan impian-impian yang sudah mati di dalam hidup mereka. Kau bangkitkan pengharapan yang sudah mati. Kau bangkitkan iman mereka yang berkata, percuma Pak, buat apa Pak, gak ada gunanya Pak. No. Tahun ini kau akan kembali berharap, kau akan kembali percaya. Gak ada kata terlambat buat Tuhan Pak Bu. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya di ibadah ini. Gak ada kata terlambat. Never say it's too late. Bagi Tuhan gak ada yang terlambat. Turun katakan saudara, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan khotbah pertama di tahun ini. Bahwa dari hamba-Mu, apa yang hamba-Mu hari ini sampaikan dapat menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang terjemahkan apa yang kurang jelas dari hamba-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sudah diberkati lewat firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk.